Portal berita antara news.com menyajikan informasi utuh dan kredibel. Udah Pak, sabar Pak ya. Indonesia, one click away. Selamat siang pemirsa, kembali kami hadir menemani Anda dalam acara Buletin TNI Angkatan Darat. Saya Serdakwat Rizka bersama rekan saya Serdakwat Putriwira. Selama 30 menit ke depan, kami sajikan berita di segmen pertama, dialog di segmen kedua, dan serba-serbi serta feature di segmen ketiga. Pemirsa, kami awali berita di segmen pertama. Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan Rumah Sakit Ridwan Meraksa Kodam Jaya di Pinang Ranti, Bambu Apus, Jakarta Timur, Rabu lalu. Dalam acara tersebut, Presiden secara khusus mengenakan atribut Kostrat Angkatan Darat lengkap, disambut Panglima TNI, Jenderal TNI Muldoko, dan Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Di hadapan lebih dari 5.000 prajurit TNI Angkatan Darat, Presiden Joko Widodo berharap pembangunan rumah sakit ini mampu memberi manfaat kepada para prajurit TNI, pegawai negeri sipil, PNS, dan masyarakat. Menurut Presiden, hal ini dapat memperbaiki kesejahteraan, terutama dalam urusan kesehatan. Presiden juga menyampaikan bahwa tunjangan kinerja TNI Polri terhitung bulan Mei sudah dinaikkan dari 37% menjadi 56% dan akan diberi pada bulan Juni. Presiden menambahkan, negara sudah menyiapkan dana sebesar 1,7 triliun untuk pembangunan perumahan di jajaran TNI. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantio menutup apel Komandan Satuan Terpusat Jajaran Angkatan Darat tahun 2015 di Markas Pusat Kesenjataan Infanteri Kodiklat TNI Angkatan Darat Bandung, Jumat lalu. Apel Komandan Satuan atau Dansat yang diikuti para Komandan Satuan Jajaran TNI Angkatan Darat seluruh Indonesia ditutup secara resmi Jumat malam, ditandai dengan renungan malam dan api unggun.
Kasat berharap sharing pengalaman dan pengetahuan sesama para komandan satuan yang sangat berguna bagi peningkatan profesionalitas prajurit di masing-masing satuan. Dan yang lebih utama lagi, menurut Kasat adalah meningkatkan integrasi pribadi komandan satuan agar satuan-satuannya lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya ke depan. Kegiatan apel dan stat berlangsung 3 hari, dimulai di Rindam Jaya, Jayakarta, dilanjutkan pembekalan oleh para pimpinan TNI Angkatan Darat. Sebelum mengikuti acara penutupan, para peserta melaksanakan tugas kelompok dan diskusi serta membuat saran bagi pimpinan TNI Angkatan Darat. Kegiatan apel dan stat diakhiri dengan pembekalan dari Pangdam 3 Siliwangi, Komandan Seskuat dan Wakasat. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantio olahraga bersama dengan 10.000 prajurit dan PNS Segarnisun Tetap 2 Bandung di lapangan Brigif 15 Kujang 2 Cimahi Kamis lalu. Dengan adanya kegiatan olahraga bersama ini, Kasat mengungkapkan rasa bangganya dapat berkumpul dengan warga Kodam 3 Siliwangi dan anggota Badan Pelaksanaan Pusat TNI Angkatan Darat yang berada di Bandung dan Cimahi. Kasat menyampaikan apresiasi yang dalam kepada prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat yang berada di Bandung dan di Cimahi karena telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab baik saat pengamanan pemilihan legislatif 2014 lalu, pemilihan presiden, sampai dengan kegiatan pengamanan peringatan Konferensi Asia Afrika. Kegiatan olahraga bersama ini diawali senam Wing Chun dan senam peregangan, kemudian Kasat diikuti seluruh petinggi Angkatan Darat melaksanakan lari mengelilingi lapangan Brigif 15 Kujang 2. Selanjutnya, Kasat melaksanakan kegiatan dengan bersepeda santai bersama peserta apel dan sat terpusat TNI Angkatan Darat menuju Pusenif. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantio memperoleh sabuk kehormatan dan 7 dari Inkai di lapangan Markas Kodam Jaya, Jakarta, Minggu lalu. Pada ulang tahun ke-44, Institusi Karatendo Indonesia atau INKAI memberikan apresiasi kepada tokoh yang telah berjasa dalam pengembangan olahraga bela diri karate INKAI, yaitu Ketua Umum PB Forky, Jenderal TNI Gatot Nurmantio. Penghargaan tersebut berupa pemberian sabuk kehormatan dan 7 INKAI. Pemberanian sabuk kehormatan ini dipasangkan langsung oleh Ketua Pengurus Pusat INKAI dan disaksikan segenap Dewan Guru INKAI dan di hadapan lebih dari 3.000 karate yang tergabung dalam INKAI. Pada kesempatan ini, Kasat menyampaikan rasa bangga kepada seluruh karateka yang mengikuti kegiatan tersebut, khususnya melihat para karateka yang masih kecil sudah berlatih bela diri karate dan sudah mencapai tingkat kemampuan bela diri yang cukup tinggi. Selaku Ketua Umum PB Forky, Jenderal TNI Gatot Nurmantio mengharapkan agar karateka yang tergabung dalam INKAI dapat mewujudkan prestasi di dunia internasional sehingga dapat mengharumkan merah putih. Acara diakhiri dengan penampilan atraksi bela diri karate INKAI oleh atlet-atlet berprestasi dari INKAI yang telah banyak memegang kejuaraan di Indonesia. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Pada segmen 2 akan kami tayangkan dialog dengan Letu CBA Koat Lucy tentang penugasan di luar negeri. Warta Antara, program berita produksi Antara yang mengupas peristiwa terbaru dari seluruh wilayah Indonesia, disiarkan bekerja sama dengan jaringan televisi lokal seluruh Indonesia. Dari studio Antara TV di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 17, Jakarta.
silakan dengan laporan Anda. Oke, sekarang saya berada di Posko Pasir Pojok. Warta Antara Malam mengupas peristiwa nasional dan internasional yang akurat, lengkap, dan bermanfaat. Fokker 27 yang jatuh di pemukiman tewaskan 10 orang. Tokoh karismatik pro-demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi terima penghargaan dari Universitas Oxford. Laga perempat final Piala Eropa, Portugal tidak ubah taktik melawan Ceko. Transformasi tahap pertama tahun 2012. Antara PR Wire menyebarluaskan press release baik di wilayah nasional maupun internasional. Antara Publishing, unit bisnis Antara yang terpercaya dan siap memproduksi penerbitan dan percetakan. Antara Foto mendistribusi dan mengkoleksi beragam foto berita dan peristiwa. Telah diakses 39 kantor berita di dunia. Kondisi ini lebih membuka peluang Antara untuk terus membangun citra Indonesia di mata dunia. Antara TV mendedikasikan diri menjadi televisi berita yang menyajikan berita akurat dan terpercaya. Pemirsa, penugasan ke luar negeri yang dilaksanakan para prajurit TNI tidak hanya melibatkan prajurit pria, namun juga melibatkan prajurit wanita. TNI Angkatan Darat sebagai bagian dari TNI turut terlibat dalam penugasan luar negeri di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan mengirimkan para prajurit wanita yang terbaik. Untuk lebih mengetahui tentang keterlibatan wanita TNI Angkatan Darat yang sering disebut dengan KOAT atau Korps Wanita Angkatan Darat, telah hadir di studio kami Letu CBA KOAT Lucy Ferianti yang akan berbagi pengalaman dengan kita. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Izin Bu, langsung saja kami akan bertanya-tanya, penugasan apa saja yang baru saja dilaksanakan? Baik, sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Letu CBA Lucy Ferianti. Saya sebelum melaksanakan tugas misi perdamaian dunia, saya melaksanakan tugas di staf operasi Mabes Angkatan Darat. Dalam hal ini di Stapaban 1 Rensopsat. Menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Sesan Imo, penugasan apa yang telah saya laksanakan? Saya bergabung dengan UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon, selama 1 tahun, yaitu dari tanggal 3 Desember 2013 sampai 20 Desember 2014. Di mana di sana saya bergabung dengan Satgas Indobat kontingen Garuda 23H, di mana saya bertugas di sana sebagai food officer. Izin Bu, bagaimana proses seleksi hingga lolos berangkat tugas ke luar negeri? Proses seleksi tentunya kita melewati beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, mengikuti tes kesehatan, kemudian tes kesehatan jiwa, kemudian samapta, lalu tes komputer, bahasa Inggris, dan mengemudi. Nah, itu semua dilaksanakan oleh panitia. Kemudian setelah dinyatakan lulus, kita mengikuti persiapan PDT, yaitu Pre-Deployment Training, yang disiapkan oleh Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian yang berada di Sentul, Bogor. Oh ya Bu, selain itu pengalaman apa saja yang didapat di sana? Tentunya pengalaman yang sangat berharga yang saya dapatkan di sana. Saya bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan local people atau masyarakat setempat di sana. Kemudian saya juga bisa berkoordinasi dengan kontingen-kontingen dari negara lain di sana, sehingga menambah tali persahabatan, teman, dan lainnya. Untuk bahasa apakah ada kendala, Bu? Untuk di sana kita
berkomunikasi dengan bahasa Inggris, karena di sana masyarakat di sana berkomunikasi pertama dengan bahasa Arab, yang kedua bahasa Perancis, yang ketiga bahasa Inggris, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan mereka dalam bahasa Inggris. Jadi mayoritas di sana menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, iya. Tapi ada beberapa personil kita yang bisa berbahasa Arab juga. Jadi untuk bahasa tidak ada masalah kami lakukan di sana. Izin Bu, apakah KOAT di sana dilibatkan patroli? Ya, betul sekali. Di sana prajurit wanita sesekali melaksanakan patroli bersama prajurit pria yang memeriksa OP atau observation post. Selain itu, prajurit wanita di sana juga bertugas menjaga main gate. Main gate di sini pintu gerbang utama yang ada di compound atau di tempat tinggal kita, batalion kita. Di sana bertugas untuk memeriksa bila mana ada tamu wanita yang akan datang ke compound kita untuk berobat ke rumah sakit. Kebetulan di sana ada rumah sakit yang ada di rumah sakit tingkat 1 yang berada di dalam batalion. Itu kemudian sesekali juga Wan TNI dalam hal ini melaksanakan jaga di panorama point. Di sana kebetulan panorama point itu di perbatasan langsung antara Lebanon dan Israel. Di sana ditugaskan biasanya sehari 2 personil prajurit wanita, di mana di sana bila pada saat musim panas atau summer terakumulasi personil yang sangat banyak, karena pada saat musim kemarau terjadi liburan besar masyarakat di sana, sehingga kenapa ada prajurit wanita di sana untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama terhadap tamu wanita. Siap. Ya Bu, selain itu seperti apa perlakuan tentara luar terhadap prajurit wanita? Pandangan tentara luar atau maksudnya pandangan tentara kontingen negara lain terhadap prajurit wanita TNI khususnya, di sana mereka menyambut baik karena kita bisa dengan segera menyesuaikan, bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan mereka sehingga mereka senang berteman dengan kita. Dan di sana pun kita sering banyak momen untuk bergabung dengan mereka, seperti ada olahraga bersama dengan mereka, kompetisi-kompetisi yang dilakukan, dan di sana pun prajurit wanita selalu mendapatkan peraihan juara, mendapatkan emas, perak, perunggu. Ada beberapa seperti olahraga tenis lapangan, kemudian bulu tangkis dan renang. Di situ prajurit wanita Indonesia mendapatkan medali emas. Hebat ya. Iya, tentunya sangat membanggakan. Izin Bu, kondisi cuaca di sana apakah ada kendala? Awalnya karena di sana musimnya berbeda dengan di Indonesia, awalnya terkendala dengan kondisi cuaca. Namun berjalannya waktu, karena TNI pun sebelum kita berangkat memberikan banyak bekal-bekal kepada kita kaitannya dengan cuaca yang ada di sana, sehingga masalah itu bisa kita atasi. Berapa banyak KOAT yang bergabung saat penugasan? Baik. Mungkin terlebih dahulu saya akan menyampaikan berapa jumlah Wan TNI-nya dulu ya. Wan TNI yang bergabung saat itu adalah 32 orang, di mana 19 orang ini terdiri dari KOAT. KOAT itu ditugaskan di Indobat bersama dengan saya, itu ada 10 orang. Kemudian di MPU itu ada 3 orang. Kemudian di MCOU ada 1 orang, dan di FHQSU ada 3 orang. Dan Indomedik ada 2 orang, jadi seluruhnya berjumlah 19 orang. Dan selain itu harapan atau himbauan apa saja untuk rekan-rekan KOAT yang nantinya akan terlibat ikut dinas ke luar negeri? Himbauan saya, dengan saya telah melaksanakan misi bergabung dalam misi perdamaian dunia, saya berharap kedepannya akan banyak rekan-rekan KOAT, khususnya adik-adik saya, yang akan berkiprah di dalam misi perdamaian, sehingga akan lebih banyak lagi KOAT ke depannya bergabung dalam misi perdamaian dunia. Amin. Semoga aja tahun depan kita yang berangkat ya. Amin. Ya, selanjutnya hal-hal apa yang diinginkan atau disampaikan untuk rekan-rekan di rumah? Hal-hal yang ingin saya sampaikan di sini dalam kesempatan yang diberikan negara dan TNI kepada kita tidak berbeda dengan apa yang diberikan oleh TNI dan negara kepada prajurit pria, sehingga saya berharap khususnya KOAT ke depan harus mempersiapkan diri, kemudian menggali potensi yang ada, khususnya mungkin menambah skill dalam berbahasa Inggris, sehingga bila ditugaskan di dalam kancah internasional akan mampu dan diperhitungkan ke depannya. Terima kasih Bu telah hadir di studio kami dan sudah berbincang-bincang ya dengan kami.
Demikian segmen 2, selanjutnya feature dan serba-serbi akan hadir di segmen 3. Inspirasi, tayangan feature produksi Antara yang mengupas lebih dekat semua keanekaragaman Nusantara. Selamat datang di Kalimantan Barat, satu dari 4 provinsi terluas di Indonesia. Kawasan Taman Nasional Komodo menjadi daya tarik wisatawan asing dan domestik karena merupakan satu-satunya kawasan di dunia yang menjadi tempat habitat alami biawak raksasa komodo atau Varanus komodoensis. Komodo adalah binatang purba yang kerap disebut sebagai dragon atau naga. Hanya di Taman Nasional inilah hewan ini hidup dan berkembang. Pemirsa, di segmen 3 ini akan kami tayangkan feature profil Detasemen Kavaleri 5 Brigus Larto Cakti serba-serbi tentang Pangdam 7 Wirabuana Panen Raya dan pameran alutsista TNI di Korem 071 Wijaya Kusuma. Pemirsa, berikut tayangan selengkapnya profil Detasemen Kavaleri 5 Brigus Larto Cakti. Detasemen Kavaleri 5 Brigus Larto Cakti merupakan satuan kavaleri yang berada di wilayah Maluku. Markas Komando Denkav 5 berada di Jalan Slamet Riyadi, Ambon, menempati bangunan bersejarah, tepatnya sebuah benteng peninggalan Belanda yang bernama Benteng New Victoria. Pada tahun 2005, Benteng New Victoria yang semula difungsikan sebagai Mako Yonif 733 Masariku dialih fungsikan oleh Pangdam 16 Patimura menjadi Mako Denkav 5. Selanjutnya, berdasarkan skep Kasat nomor skep 7 Romawi 2 tahun 2005, tanggal 7 Februari 2005, dibentuklah satu satuan kavaleri setingkat detasemen di wilayah Kodam 16 Patimura, yaitu Detasemen Kavaleri 5 Brigus Larto Cakti. Dan pada tanggal 7 Februari ditetapkan sebagai hari jadi Detasemen Kavaleri 5. Satuan Denkav 5 terdiri dari 3 kompi, yaitu kompi markas, kompi tank, dan kompi panser. Tugas pokok Denkav 5 adalah melaksanakan pertempuran darat yang bersifat mobile untuk mendukung terciptanya stabilitas keamanan wilayah sehingga menggunakan kendaraan tempur panser dan tank di dalam membantu tugas pokok Kodam 16 Patimura. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Denkav 5 juga melaksanakan pembinaan satuan, di antaranya adalah pembinaan organisasi, pembinaan personil, pembinaan material, pembinaan latihan, pembinaan piranti lunak, dan pembinaan pangkalan.
untuk mendukung tugas dan tanggung jawab serta diharapkan dengan kondisi sosial daerah yang rawan konflik, Denkav 5 mendapatkan 22 unit kendaraan tempur yang terdiri dari Panzer Fahrad sejumlah 6 unit, Panzer Saracen sejumlah 12 unit, dan kendaraan tempur Panzer APS-2 Anoa Pindad sejumlah 4 unit. Di samping melaksanakan tugas pokok yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, Denkav 5 juga melaksanakan kegiatan serbuan teritorial. Semenjak berdirinya, Denkav 5 telah melaksanakan tugas operasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Di antaranya tugas operasi pengamanan daerah rawan Maluku, pengamanan VVIP, dan tugas operasi perdamaian PBB di Lebanon. Semangat pengabdian prajurit Denkav 5 tidak akan pernah luntur dalam situasi apapun demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan filosofi lambang satuan Birgus Latro Sakti, yang artinya prajurit Denkav 5 memiliki sifat kuat, berani, gesit, dan memiliki pertahanan yang tangguh terhadap segala ancaman, setia terhadap Pancasila, bertekad bulat, dan selalu siap melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dalam rangka mempertahankan wilayah dan kedaulatan negara dari setiap ancaman di bawah kibaran Sang Merah Putih dengan 3 kemampuan yang dimiliki, yaitu daya gerak, daya tembak, dan daya kejut, dengan menggunakan daya lapis baja sebagai alat utama sistem kesenjataan. Jayalah selalu Detasemen Kavaleri 5 Birgus Latro Sakti. Lawa Mena Haulala, maju terus, pantang mundur. Pangdam 7 Wirabuana Mayor Jenderal TNI Bakhtiar menghadiri panen raya program percepatan optimasi lahan jajaran Korem 142 Tatak Kodim 1405 Malu Satasi di Kabupaten Baru, Makassar, Rabu lalu. Pangdam 7 Wirabuana Maijen TNI Bakhtiar mengingatkan kepada masyarakat sudah saatnya mengubah pola tanam tradisional menjadi pola tanam modern dalam rangka meningkatkan produktivitas padi. Menyangkut di dalamnya alat tanam padi modern, alat bajak padi modern, alat penyiang padi modern, maupun penggiling padi. Bupati Baru Andi Syukur merasa yakin ke depan produktivitas padi terus meningkat dengan keterlibatan TNI khususnya Babinsa sebagai pendamping petani, dan PPL. Apalagi jajaran Korem 142 Tatak, dalam hal ini Kodim 1405 Malu Setasi, Pare-Pare terus mendorong upaya pemerintah dan petani dalam rangka mendukung ketahanan pangan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat. Panen raya ini sebagai realisasi dari program percepatan optimasi lahan kerjasama TNI Angkatan Darat dan pemerintah daerah Kabupaten Baru musim tanam 2014-2015. Lahan seluas 2.000 hektar tersebar pada 19 desa, kelurahan dengan kelompok tani peserta penerima program percepatan optimasi lahan sebanyak 28 kelompok tani. Hasil panen pun sangat menggembirakan, yaitu antara 5,5 kg atau setara 8-11 ton per hektar. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Edison, membuka pameran alat utama sistem persenjataan alutsista TNI di Purwokerto, Banyumas, Sabtu lalu. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Edison, membuka acara pameran alat utama sistem persenjataan alutsista Tentara Nasional Indonesia di Gor Satria Purwokerto, Banyumas, Sabtu lalu. Unjuk kekuatan senjata dari 3 matra Tentara Nasional Indonesia ini berlangsung 6 hari. Persenjataan yang dipamerkan merupakan persenjataan jenis infanteri, artileri, dan kavaleri. Masyarakat kita di sini, inilah sekarang senjata yang dimiliki oleh TNI kita, dan kemudian saya mengharapkan ini senjata ini semua adalah beli dari uang rakyat. Oleh sebab itu, rakyat saya harapkan mari mencintai perlengkapan kita ini dan juga mencintai TNI. Dan kami juga TNI juga mencintai rakyat. Bersama rakyat TNI kuat. Pameran alutsista yang digelar
dalam rangka menyambut dan memeriahkan kegiatan latihan sinergitas Taruna Wreda Latsitrada Nusantara 35 tahun 2015. Terdiri atas Taruna Akademi Angkatan Darat, Taruna Akademi Angkatan Laut, Taruna Akademi Angkatan Udara, Taruna Akademi Kepolisian, dan Praja IPDN. Kegiatan ini bersosialisasi dengan masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk karya bakti, penyuluhan, dan bakti sosial. Selain itu, meriam Howitzer 105 mm Arhanut dan meriam 57 mm Armet mewakili persenjataan artileri, sedangkan tank Leopard, tank AMX, tank APC, Panzer Anoa, Panzer Panhard mewakili persenjataan kavaleri. Dipamerkan juga helikopter tempur jenis Mi-35P yang dipajang di dalam Gor Satria. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah pengetahuan untuk Anda dan dapat meningkatkan rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Sedaqat Lydia dan Serdaqat Tien. Terima kasih, sampai jumpa Senin depan. Salam. Portal berita antara news.com menyajikan informasi utuh dan kredibel.